DPRD Kabupaten Banyuwangi menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 disahkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Keputusan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Rabu 30 Juni 2021 yang lalu. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi Imadi Cahyana Negara didampingi 3 Wakil Ketua DPRD M. Ali Mahrus, Michael Edi Haryanto, dan Ruliono, serta dihadiri Bupati Banyuwangi Ivuk Festiandani, Wakil Bupati Haji Sugira, Sekretaris Daerah Mujiono beserta jajaran. Beralih semua pendapat yang menjadi pelopor dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Kalau hal ini bisa dilakukan dari diri kita, keluarga, serta lingkungan kita dan seterusnya, maka insya Allah penyebaran virus COVID-19 akan dapat berkurang, bahkan akan hilang di wilayah Banyuwangi. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagaimana surat undangan bahwa acara rapat paripurna siang hari ini adalah pengambilan keputusan DPRD atas diajukan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020. Marilah rapat paripurna siang ini segera kita mulai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021 tepat pada pukul 13.49 WIB. Rapat paripurna hari ini secara sengaja menyatakan dimulai dan bersifat terbuka. Wakil Ketua DPRD Ruliono yang juga selaku pimpinan Banggar dalam laporan akhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 menyampaikan saran dan masukan kepada eksekutif. Saran masukan Banggar diantaranya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui cara optimalisasi penarikan PAD, khususnya retribusi daerah, memaksimalkan penagihan atas piutang tahun sebelumnya, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah baik berupa tanah, gedung, mesin untuk meningkatkan penerimaan PAD. Selanjutnya mengupayakan peningkatan belanja modal khususnya untuk infrastruktur jalan, irigasi beserta jaringannya karena fasilitas publik ini sangat dibutuhkan masyarakat. Mempermudah pencairan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh tim anggaran pemerintah daerah, secara umum semua pertanyaan badan anggaran DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 telah dijawab oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan penjelasan secara rinci dan lengkap disertai regulasi yang mengaturnya. Di daerah melalui cara optimalisasi penarikan PAD khususnya dari distribusi daerah, memaksimalkan penagihan atas piutang tahun sebelumnya, optimalisasi pengelolaan aset daerah baik yang berupa tanah, gedung, mesin dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan perolehan PAD. 2. Diupayakan ada peningkatan untuk belanja modal, khususnya belanja modal untuk jalan, irigasi dan jaringan irigasi. Oleh karena itu fasilitas publik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, mempermudah pencairan untuk belanja hibah maupun belanja bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon maaf Ibu Bupati. Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2020, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3,268 triliun rupiah dari target anggaran sebesar 3,234 triliun rupiah atau sebesar 101,04%. Belanja dan transfer daerah terrealisasi sebesar 3,140 triliun rupiah dari anggaran sebesar 3,417 triliun rupiah atau 91,90%. Sehingga per 31 Desember 2020 terjadi surplus realisasi sebesar 127,5 miliar rupiah yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi dengan belanja dan transfer daerah. Komposisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 187,1 miliar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan realisasi sebesar 4,1 miliar rupiah, sehingga terdapat silpa untuk tahun 2020 sebesar 310,6 miliar rupiah yang merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dengan pembiayaan neto. Maupun pembiayaan
secara lengkap adalah sebagai berikut. Pendapatan daerah tahun anggaran 2020 terrealisasi sebesar 3 triliun 268 miliar 231 juta 248.972 rupiah 23 sen dari target anggaran sebesar 3 triliun 234 miliar 613 juta 921.528 rupiah 52 sen atau sebesar 101,04% yang terinci sebagai berikut. 2020 terrealisasi sebesar 3 triliun 140 miliar 638 juta 904.666 rupiah 47 sen dari anggaran sebesar 3 triliun 417 miliar 594 juta 498.312 rupiah 65 sen atau terrealisasi sebesar 91,90% yang terinci sebagai berikut. 1. Belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial terrealisasi sebesar 2 triliun 102 miliar 953 juta 113.847 rupiah 04 sen dari anggaran sebesar 2 triliun 315 miliar 781 juta 267.049 rupiah 55 sen atau sebesar 90,81%. 2. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya terrealisasi sebesar 553 miliar 395 juta 30.040 rupiah 43 sen dari anggaran sejumlah 582 miliar 19 juta 442.383 rupiah 10 sen atau sebesar 95,08%. 3. Usai penyampaian laporan akhir pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, pimpinan rapat paripurna meminta persetujuan anggota Dewan atas disetujuinya Raperda menjadi Perda, dan secara aklamasi seluruh Dewan yang hadir menyatakan setuju. Hanya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang menyatakan tidak sependapat dan menyatakan walk out dari paripurna. Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. 2. Berkaitan dengan proses nilai harga saham yang dilepas sesuai kebutuhan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebenarnya sepakat sejumlah 171.750.000 lembar. Hanya saja fraksi kami mencermati ada dugaan selisih yang disebabkan dari harga pasar saat pelepasan yang. Sementara itu, Bupati Ipuk Fistiandani menyampaikan terima kasih kepada DPRD Banyuwangi atas respon positifnya terhadap Raperda tersebut. Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi acuan dalam melaksanakan APBD lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi. Bupati Ipuk Fistiandani juga menghargai fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang memilih walk out dari paripurna karena hal tersebut merupakan hak anggota Dewan sebagai bentuk penyampaian pendapat. Karena kalian berikan kepada kita, terutama dalam menjalankan tugas pemerintahan untuk mewujudkan terciptanya tata kelola yang lebih baik dan bersih guna mencapai kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat secara pribadi dan atas nama eksekutif
PBB, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan atas segala jeripayahnya dalam mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan persidangan sehingga pembahasan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan harapan kita bersama. Demikian juga kepada alat-alat kelengkapan Dewan, mulai dari Badan Legislasi. Setelah penyampaian sambutan Bupati Ipuk Fistian Dani, rapat paripurna Dewan dinyatakan selesai dan ditutup. Masyarakat dan yang kita cintai. Laku pimpinan rapat dan lupa akan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengadu dengan rapat paripurna pada hari ini terdapat hal-hal yang berkenan hati hadirin sekalian. Kemudian juga jangan lupa akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menjalani rapat paripurna hari ini mulai awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hikmah dan kasih sayangnya pada kita sekalian. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, saat ini tepat pukul 14.47 WIB dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 secara resmi menyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Demikian Haryadi melaporkan.